Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. Well, Psalm 16:11 says, "In His presence there is fullness of joy." Mazmur 16 ayat 11 berkata, "Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah." I love that phrase, berlimpah-limpah, right? Let's sing with hearts full of gratitude and let His overflowing joy fill this place. Mari kita nyanyi sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari kita berdiri, let's stand up. Takkan ku izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. sukacita dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup mencurahkan berkat, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, Engkau yang sanggup dan Engkau rindu mencurahkan damai sejahtera yang melampaui akal, sukacita dari sorga, dan semua kesejahteraan kemakmuran. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang siap mencurahkan penyertaan-Mu, penghiburan, kekuatan sorgawi, dan semua hal anugerah berkat yang kami butuhkan, berlimpah-limpah. Kami bersyukur ya Tuhan, itu janji-Mu Tuhan Yesus, Kau datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kami mulai ibadah ini dengan memohon berkat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Matius 6, 33, 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru. Hari Minggu ini kami datang beribadah. Setiap minggu kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami ingin memproklamirkan kepada dunia, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur, ya Tuhan Yesus, Kau menjadi pengantara kami kepada Bapa. Sehingga doa-doa kami tidak terhalang kepadamu. Saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Tante Arlina yang sedang sakit saat ini, ya Tuhan. Engkau ya tahu kondisinya, gallbladder-nya, sakit di bagian perut. Tuhan, Kau menumpangkan tangan-Mu dan menjamah dia. Kami juga berdoa untuk Mariana, kakaknya Ahau di Indonesia, yang sudah sadar dari koma dan kini menunggu pemulihan. Tuhan jamah dengan kuasa dan kasih-Mu yang melimpah. Kami tidak bosan-bosan, tidak jemu berdoa untuk Lily Cheng. Majelis kami, ya Tuhan, Kau juga curahkan belas kasihan-Mu dan mujizat-Mu. Kami tidak tahu harus menunggu berapa lama, ya Tuhan. Tapi waktu-Mu adalah yang terbaik, terindah. Walau banyak hal kami tidak mengerti. Kuatkan Berry Porung, suaminya, ya Tuhan. Agar dia setia, kuat, menemani dengan baik. Dengan kekuatan dari Tuhan. Kami doakan Lilia dalam persiapan operasi awal Desember. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia, siapkan fisik, mental, rohani, kekuatan sorgawi. Dengan mata iman kami melihat operasinya sukses dan dia sembuh, dia sehat, kuat, setia melayani Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda, ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua proses pengobatan, baik giginya maupun persiapan operasi. Engkau yang memulai pekerjaan baik, kami minta janji-Mu, Engkau memberkati dan menggenapinya, curahkan mujizat-Mu. Banyak hal di dunia kami masih menunggu, sebab menunggu adalah pelajaran rohani yang terpenting walaupun kadang tidak enak. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu maha benar, maha baik. Tidak dibatasi oleh waktu, situasi, dan kondisi. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi nyanyi dengan iman dan minta kesabaran. Waktu Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, waktu-Mu terbaik. Kau tidak pernah salah, ya Tuhan. Kuatkan iman kami, tambahkan kesabaran. Kami pasti akan menang. Kami pasti melihat mujizat-Mu, ya Tuhan. Sebab waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dokter setelah dokter, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, saudara. As we sing the Lord's Prayer, let us declare our faith in a holy God and our longing for His kingdom to come. Saat kita menyanyikan doa Bapa kami, mari kita nyatakan iman kita kepada Allah yang kudus dan kerinduan kita. Let us sing the Lord's Prayer. And Father, let your kingdom come. And Father, let your will be done. On earth as in heaven.
right here in my heart. And Father, let your kingdom come. And Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us as we forgive the ones who sin against us. Forgive them and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Mari kita berdiri, let's stand up. Will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Oh Father, let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Oh Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us as we forgive the ones who sin against us. Forgive them and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. It's yours. It's yours. It's yours. All yours. All yours. The kingdom, the power, the glory are yours. It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. All yours. All yours forever and ever. The kingdom. Oh, it's yours. It's yours. It's yours. All yours. All yours. The kingdom, the power, the glory are yours. Oh, it's yours. It's yours. It's yours. It's yours. All yours. All yours. All yours. Forever and ever. The kingdom is yours. Father, let your kingdom come. And Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Oh, Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven. On earth as in heaven, right here in my heart. Amen. Right here in our hearts. While we remain standing, let us recite the Apostles' Creed. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara bawah penghukuman Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. You know, offering is a time of worship, really. It's a time for us to give back the blessings that God has given us. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita nih hari ini ada vokal grup spontanitas. Jadi vokal grup yang baru dibentuk hari ini, Bapak. Jadi kami nyanyi hari ini ya tanpa latihan. Ya, pokoknya serba ekspres semuanya. Ya, kami nyanyi lagu Goodness of God. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu lagu ini. Ya, Bapak Ibu, kenapa kami nyanyi lagu ini? Kami berterima kasih kepada Tuhan karena kita tahu kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu begitu luar biasa buat hidup kita. Tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah buat hidup kita. Bahkan secara khusus
beberapa waktu yang lalu Tuhan telah memberkati pernikahan kami sehingga sampai ke 40 tahun Bapak Ibu ya. Saya tahu itu bukan karena kekuatan manusia, tapi itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Jadi hari ini kami akan nyanyikan lagu ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as the Father. I know you as the friend, and I am live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu saat ini, karena kami butuh firman-Mu selalu di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu hari ini Tuhan, Engkau urapi, biar firman ini mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, terus menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hari ini tema firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita baca dari Amos pasal 5 ayat 4-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu sekalian Tuhan memakai seorang bernama Amos untuk menyampaikan hal yang serius kepada orang Israel
supaya mereka senantiasa mau mencari Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, Tuhan memakai seorang bernama Amos, seorang peternak binatang, untuk menyuarakan suara kenabian dan menyampaikan hal yang serius kepada orang Israel supaya mereka senantiasa mau mencari Tuhan. Sebelum kita membahas kepada tema ini, Bapak Ibu perhatikan ayat 5 berkata, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal. Kenapa Tuhan suruh Amos menyampaikan hal ini? Jangan kamu mencari Betel dan jangan pergi ke Gilgal. Saat itu Bapak Ibu, Betel dan Gilgal jadikan tempat penyembahan berhala oleh kerajaan utara. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setelah Salomo wafat, mangkat, Israel ini kerajaan terpecah dua. Satu ke utara, ibu kotanya Samaria. 10 suku ikut ke utara. Ayat yang kita baca ini konteksnya buat orang Israel yang disebut dengan kerajaan utara, yang ibu kotanya Samaria. Betel dan Gilgal jadikan tempat penyembahan berhala oleh raja-raja mereka. Maka Tuhan bilang, jangan kamu cari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Kemudian, janganlah menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu, Beersheba ini wilayah kerajaan selatan. Tidak jauh dari Betel dan Gilgal. Tuhan bilang jangan juga menyeberang ke Beersheba. Kenapa Bapak Ibu? Padahal Beersheba waktu itu jadikan tempat bapak-bapak leluhur tokoh perjanjian lama, Abraham, Ishak dan Yakub. Menjadikan Beersheba tempat mereka untuk memuji, menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan juga bilang jangan menyeberang ke Beersheba? Bapak Ibu, pesan ini diingatkan. Untuk apa? Untuk kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Bapak Ibu, kita perlu tempat untuk ibadah, tapi kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Sebab firman Tuhan berkata, kita bukan cari tempat, tapi kita cari Tuhan. Sebab ketika kita cari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dan kita akan hidup. Bapak Ibu, satu kali saya diundang pelayanan di salah satu hotel ibadah Jumat. Lalu saya bingung. Ini mungkin dia udah nggak punya tempat lagi untuk ibadah. Lalu kami diajak masuk ke mana? Ke night club Bapak Ibu. Waduh, kok ini night club? Kami ibadah di night club Bapak Ibu. Mimbarnya kecil, kemudian lampu sorotnya hanya untuk buat baca Alkitab. Tapi di sini Bapak Ibu kita lihat, bukan tempatnya, tetapi kita percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan bisa mengadakan sesuatu buat hidup kita. Makanya dikatakan cari Tuhan kamu akan hidup. Bahkan sampai 2 kali diingatkan di dalam ayat ini. Nah pertanyaannya kembali, mengapa mencari Tuhan kita akan hidup Bapak Ibu? Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber hidup. Ayub 12 ayat 10 berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, pentingnya selagi hidup kita harus cari Tuhan. Mumpung kita masih hidup hari ini Bapak Ibu, kita harus selalu mencari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sudah mati kita nggak bisa cari Tuhan lagi. Apa buktinya? Kenapa ada ibadah tutup peti?
Karena yang mati nggak bisa tutup petinya sendiri, Bapak Ibu. Makanya mumpung kita masih hidup, kita mesti cari Tuhan. Ada satu hal yang kita lupa dalam hidup ini. Ada satu siklus kehidupan yang dialami oleh setiap orang di dunia ini. Satu kali ada percakapan ayah dengan anak. Ayahnya bilang begini, "Nak, kau sudah besar, kau mau jadi apa?" "Aku jadi orang sukses, Pak. Setelah sukses, aku cari pasangan hidup. Setelah ketemu pasangan hidup, aku menikah. Setelah kau menikah, aku punya anak. Setelah kau punya anak, aku didik anakku jadi orang sukses. Setelah anakmu sukses, anakku menikah. Setelah anakku menikah, anakku punya anak. Lalu, kamu jadi apa?" Jadi opa, jadi oma. Di Jakarta istilahnya MMC, momong-momong cucu. Setelah tua, kita tunggu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ini satu siklus kehidupan yang dihadapi oleh semua manusia. Makanya Bapak Ibu, mau tidak mau, kita nanti kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup kita. Untuk itu jemaat yang hadir hari ini, biarlah kita mau selalu mencari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber hidup buat hidup kita. Yang kedua, kenapa kita cari Tuhan, kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Mazmur 34 ayat 11 berkata, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Bapak Ibu, ayat ini memberikan perbandingan tentang singa muda dan orang yang mencari Tuhan. Kitab Mazmur berkata, orang yang mencari Tuhan, dia tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Tapi singa muda yang hebat. Kita tahu singa muda itulah singa yang kuat, cekatan. Singa dikenal dengan Raja Rimba. Bisa merana kelaparan. Tapi Alkitab berkata dalam Mazmur 34:11 ini bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber berkat buat hidup kita. Kata orang Sumatera, Tuhan sumber berkat. Bapak Ibu, sumber berkat. Kalau orang Sumatera Utara dia nggak bisa ngomong berkat, berkat. Nama orang Yohanes dipanggil, mana itu si Johannes? Mana itu si Esther? Bapak Tuhan, bicara berkat, kita tahu ada berkat jasmani, terlebih berkat rohani, Bapak Ibu. Berkat jasmani, berkat rohani. Ingat Bapak Ibu, berkat jasmani kita butuhkan, tapi itu sifatnya sementara. Tapi ada berkat rohani, berkat yang bersifat kekal. Berkat rohani kita dapat adalah berkat keselamatan yang gak bisa dimiliki kecuali kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada orang bilang semua bisa dilakukan dengan uang. Tapi jangan lupa, keselamatan tidak bisa dibeli oleh uang. Keselamatan hanya bisa diperoleh kalau kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Jakarta, kalau kita ke daerah kota, ada di daerah Ketapak Utara namanya Jalan Keselamatan. Ini benar Bapak, namanya Jalan Keselamatan. Saya waktu pelayanan di situ, kan di situ ada GB Ketapak Utara. Iya, ada Jalan Keselamatan. Biarpun dia tinggal Jalan Keselamatan, maupun namanya Pak Selamat,
Bahasa lainnya Pak Peng-an mungkin. Bapak Ibu, tapi kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan selamat. Kita bersyukur Tuhan adalah juru selamat hidup kita. Amin. Itu berkat rohani yang tak terkira buat hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Ratapan 3:25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu, kenapa? Tuhan itu sumber pengharapan. Pengharapan itulah yang kita bisa lakukan selama kita hidup di dunia ini kepada Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Seringkali kita menemukan ada orang berkata, sudah tidak ada harapan. Tapi saya percaya sekecil apapun di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Ada harapan di dalam Dia. Satu kali Bapak Ibu saya diminta mendoakan seorang yang katanya umurnya tinggal sebulan. Seorang aktivis gereja kami telepon, Pak Kiki bisa gak mendoakan saudara A di rumah sakit Pelni di Petamburan. Karena dokter mengatakan umurnya tinggal sebulan. Keluarga mau minta tolong malu karena keluarga itu bukan berjemaat di tempat kami. Apakah Pak Kiki bersedia mendoakan orang ini? Oke, saya datang. Besok saya datang Bapak Ibu ke rumah sakit Pelni. Keluarga sudah ngumpul semua. Karena dokter bilang umurnya tinggal sebulan. Saya temui orang ini. Dia masih dalam keadaan sadar. Lalu saya tanya, kamu kenal masih saya? Dia manggut. Baik, saya bilang hari ini ada dua doa yang kita akan naikkan. Yang pertama, kamu mesti minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, minta ampun atas apa yang sudah engkau buat selama ini yang kita tidak tahu. Yang kedua, kita taruh harapan kita supaya Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk diberikan umur panjang, untuk bisa hidup. Meskipun dokter mengatakan umurmu tinggal sebulan. Terus ajak dia berdoa. Wah, dia nangis Bapak. Dia nangis. Setelah nangis, saya doakan dia. Lalu Bapak Ibu, kadang-kadang biasa kita kan pendeta suka ngajak nyanyi untuk setelah berdoa minta ampun. Saya bilang nyanyi lagu apa? Bapak Ibu tahu lagu Bilurnya? Bilurnya sungguh heran. Tiba-tiba suara saya fals Bapak Ibu. Bapak Ibu nyanyi lagu Bilurnya. Pernah ada satu kali ada majelis gereja Bapak Ibu. Waktu dia mau berdoa orang sakit, dia nyanyi Bilurnya. Dia salah sebut. Bukan bilur, tapi dia nyanyi bulirnya. Bulirnya. Temannya bingung. Kok bilur jadi bulir? Dia injak kakinya. Salah. Udah tanggung, bagaimana katanya. Udah tanggung. Nyanyi terus. Dia berdoa dalam nama amin. Terus dia bilang, kamu tuh bikin malu. Masa lagu bilurnya kamu robah jadi bulir? Dia bilang begini, kamu tahu gak? Bulirnya saja bisa menyembuhkan, apalagi bilurnya katanya begitu. Bapak Ibu Tuhan, ini bisa terjadi dalam pelayanan Bapak Ibu ya. Hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan ingat bulirnya doang, dia pulang ya. Bulir enggak. Nah kemudian saya berdoa buat dia. Tuhan kalau boleh, kami menaruh harap kami kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pengharapan kami yang dapat kami andalkan. Doa, amin, pulang.
Udah pulang Bapak Ibu. Tapi rupanya Tuhan dengar doa kita sama-sama. Doa dia, doa keluarga. Hari ini orang itu masih hidup Bapak Ibu. Dia masih hidup hari ini. Bahkan dia sudah dibaptis, sekarang rajin ke gereja Bapak Ibu. Dan hari Jumat sekarang dia sering ikut doa. Ternyata Bapak Ibu teman-temannya sudah banyak yang mati. Ada yang mengirakan dia kena HIV Bapak Ibu. Kan teman-teman udah pada mati semua. Itu karena pergaulan dia. Tapi Tuhan masih kasih dia anugerah. Hari ini dia hidup. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan hidup kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu datang hari ini dengan berbagai macam pergumulan yang kita alami. Tapi percaya Tuhan tetap sumber pengharapan hidup kita. Yang keempat, mengapa kita cari Tuhan? Kita akan hidup karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Yesaya 40:31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, Tuhan itu sumber kekuatan hidup kita. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu, orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti burung raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita tahu Bapak Ibu, raja wali adalah binatang yang ada ditulis banyak dalam Alkitab. Raja wali kalau dia menghadapi badai, dia nggak takut. Dia terbang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Untuk dia bisa mengatasi badai saat itu. Kemudian ayat ini berkata begini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Aneh ya Bapak Ibu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan gak jadi lelah. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena kita selalu rindu menantikan Tuhan. Karena kita berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Bapak Ibu, mengapa ada orang mati bunuh diri? Ada yang tahu jawab Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa jawab, dikasih hadiah sama Pak Edi nanti. Ada yang tahu? Kenapa orang mati bunuh diri? Ya silakan Pak. Tidak ada pengharapan. Ada lagi sayap kanan, ini sayap kiri. Kenapa orang mati bunuh diri Bapak? Kenapa? Bosan hidup katanya. Bosan hidup. Tidak ada pengharapan. Ada lagi? Putus asa. Utangnya banyak. Ya, jadi kalau mati ninggalin utang ya Bu ya. Bapak Ibu, menurut ilmu psikologi, orang mati bunuh diri karena depresi. Ketika seorang dalam depresi, biasanya dia memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan pintas. Ketika orang depresi, punya kecenderungan untuk mengambil jalan pintas. Makanya dia bunuh diri. Tapi hari ini kita mendapat kabar baik. Alkitab bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Artinya seberat apapun masa kita hadapi, kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan baru. Ada kekuatan baru yang kita dapat dari Tuhan untuk kita bisa bertahan di masa-masa yang berat atau di masa-masa yang sulit yang kita jalani dalam hidup kita. Meskipun kadang kita letih, lesu, kan ada ayat firman Tuhan yang mengundang kita.
Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu undangan dari Yesus. Bapak Ibu, satu kali ada pendeta, dia khotbah, dia salah baca Bapak Ibu. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbadan berat, kata Bapak. Pendeta kan juga manusia, bisa salah Bapak Ibu. Kenapa kita cari Tuhan, kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita datang dalam keadaan letih dan lesu. Kita cari Tuhan. Datang sama Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan baru yang dari Dia buat hidup kita. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, hambatan untuk mencari Tuhan. Ternyata ada hambatannya Bapak Ibu. Orang yang mau mencari Tuhan tuh ada hambatannya. Yang pertama, Kak, bukannya Kiki, Kak pertama. Yaitu kemalasan. Bapak Ibu, ini kemalasan bisa melanda setiap orang. Malas. Di Jakarta Bapak Ibu, bukan di sini, di Jakarta Bapak Ibu. Kalau mungkin hari Sabtu sudah di WA, ingetin ada ibadah, kasih flyer Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ditelepon, kadang-kadang dibesuk. Kalau dia gak mau datang, gak datang juga Bapak Ibu. Diselidiki kenapa? Ternyata memang malas. Dan biasanya orang kalau malas tuh punya banyak gudang. Itu gudang alasan. Bukan gudang garam. Gudang alasan. Satu kali ada pendeta lagi besuk jemaatnya. Kenapa Pak gak datang? Begini Pak Pendeta. Saya udah bangun, udah siap-siap. Tapi mau melangkah berat kaki saya. Berat Pak, berat. Setan gelendotin kaki saya Pak katanya. Saya gak bisa melangkah. Akhirnya saya gak datang ke gereja. Padahal apa Bapak Ibu? Malas. Setan disalahin. Satu kali setan udah frustasi Bapak Ibu. Ada apa-apa dia disalahin mulu. Orang kalau udah malas repot Bapak Ibu. Gak ada kerinduan untuk cari Tuhan. Gak ada upaya untuk mau cari Tuhan. Memang dia malas. Saya kadang-kadang juga, Bapak Ibu lihat rambut saya kan beda nih Bapak Ibu ya gitu. Ya dari tahun ke tahun kan beda Bapak Ibu ya. Tapi lagi diimani tumbuh banyak Bapak Ibu. Hadapin jemaat Bapak Ibu di tempat pelayanan saya. Saya lihat minggu pertama dia banyak datang. Perjamuan kudus. Minggu kedua bisa kurang. Saya setiap minggu tuh saya absen Bapak Ibu saya tahu. Saya kemari pun saya WA. Berapa jemaat yang ada hari ini. Dikirim datanya. Grafiknya tuh fluktuasi begitu. Saya bilang. Kegairahan mencari Tuhan tuh mesti dibangun Bapak Ibu. Jangan biarkan kita tuh jadi malas. Gak punya gairah cari Tuhan. Satu kali saya melayani di satu gereja Bapak Ibu. Saya tanya, Pak tinggal di mana Pak? Tinggal di Serang. Hah? Bapak gak salah. Gereja di Jakarta tinggal di Serang. Kan jauh Pak. Iya Pak, saya udah betah ibadah di sini. Dan sekalian juga saya jalan-jalan ke Jakarta. Jakarta Serang jauh loh Bapak Ibu. Udah gitu dia mesti bayar tol. Lumayan bensinnya. Tapi orang kalau ada kerinduan cari Tuhan. Jauh pun gak jadi alasan. Tapi sebaliknya. Orangnya deket gereja. Rumahnya deket sama gereja. Kata Alkitab tidak pelempar batu. Gitu. Kalau dia gak mau datang. Dia gak datang Bapak Ibu. Kenapa? Memang dasarnya malas. Saya rindu Bapak Ibu.
Kita punya kehausan akan Tuhan. Rindu cari Tuhan. Tadi saya katakan, kita lupa. Kalau kita mati, kita ketemu Tuhan loh. Mau gak mau kita kembali kepada Sang Pencipta hidup kita. Yang kedua, hambatan untuk mencari Tuhan adalah tidak memiliki skala prioritas waktu atau terlalu sibuk dengan hidup ini. Di sini kita diajar untuk memahami betapa pentingnya memiliki skala prioritas waktu untuk mencari Tuhan. Sehingga sesibuk apapun kita akan tetap cari Tuhan. Sesibuk apapun kita tetap mencari Tuhan. Bapak Ibu, ada satu tempat, ada ibadahnya Bapak Ibu tengah malam. Kenapa? Itu menolong orang-orang yang gak bisa, yang kerja hari Minggu pulang, dia bikin ibadah tengah malam. Dan puji Tuhan, itu yang hadir banyak ibadah. Kalau kita punya kerinduan untuk bisa mengatur waktu. Dalam satu survei didapati bahwa waktu yang terbanyak kita gunakan dalam hidup adalah untuk bekerja atau usaha. Yang kedua, untuk tidur. Bapak Ibu, 2 malam ini saya susah tidur. Apa karena jet lag atau jet lag, saya nggak tahu Bapak Ibu. Semalam saya cuma tidur 2 jam. Jadi kalau saya berdiri lihat orang agak goyang-goyang dikit, jamak Bapak Ibu ya. Dan waktu yang sangat sedikit adalah waktu untuk beribadah. Bapak Ibu. Ini survei. Kalau orang umur 70 tahun, waktu yang paling sedikit digunakan untuk beribadah. Apalagi kalau dia minggu suka bolos. Apalagi dia gak punya saat teduh dengan Tuhan. Saya membacakan satu artikel Bapak. Judulnya Isi Koper. Seorang manusia meninggal dunia ketika ia menyadarinya. Ia melihat Tuhan mendekati dirinya dengan sambil memegang sebuah koper di tangannya. Berikut dialog antara Tuhan dan arwah manusia tersebut. Tuhan bilang, mari kita pergi. Begitu cepat kata si arwah. Tapi saya masih memiliki banyak rencana. Maaf, waktumu sudah habis. Saatnya untuk pergi. Lalu arwah bilang, apakah isi koper yang dipegang itu? Tuhan bilang, benda kamu. Benda saya. Maksudnya barang-barang saya. Seperti baju, uang, perhiasan. Lalu Tuhan bilang, bukan. Barang itu tidak pernah menjadi milikmu. Itu milik dunia. Apakah itu ingatan dan kenangan saya, kata si arwah? Bukan, itu milik waktu. Apakah itu bakat atau kesuksesan saya? Bukan juga, itu milik anugerah. Kalau kita punya bakat, kita sukses, itu anugerah. Apakah itu istri dan anak saya? Kata si arwah. Tidak juga, itu milik hatimu. Kalau begitu itu pasti tubuh saya. Tuhan bilang, tidak, bukan. Tubuhmu milik debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah dan kembali ya debu tanah. Lalu kata arwah, jika demikian isinya tentu jiwa saya. Kata Tuhan, kamu salah besar. Sebab jiwamu itu milikku. Kata Tuhan. Ingat waktu Ayub dicoba iblis. Jangan kau ambil jiwanya. Tuhan lalu menyerahkan koper tersebut ke sang arwah. Dengan kebingungan dan dengan ketakutan, sang arwah membuka koper tersebut dan ternyata isinya kosong. Kosong. Dengan hati kecewa dan air mata berlinang, sang arwah bertanya kepada Tuhan, maksud Tuhan saya tidak pernah memiliki apapun. Tuhan menjawab, iya benar. Sesungguhnya kamu itu tak pernah memiliki apapun. Kata arwah, lalu apa yang menjadi milikku Tuhan? Tuhan bilang, waktumu. Saat-saat di waktu kamu hidup, itulah milikmu. Hidup adalah waktu. Bagaimana dengan waktu kita?
Bagaimana dengan waktu kita mencari Tuhan? Ini jadi bahan perenungan kita Bapak Ibu. Kita harus membuat skala prioritas untuk punya waktu mencari Tuhan. Yang ketiga, apa hambatannya Bapak Ibu? Kesenangan dunia. Bapak Ibu, kesenangan dunia ini narik kita kuat supaya kita tuh jauh dari Tuhan. Ya, Pak Pendeta, maklumlah kita kan masih ada daging. Maklum dong Pak Pendeta, kita masih daging, belum ngambang. Bapak Ibu, orang yang ngambang itu kebanyakan makan kerupuk Bapak. Jalannya ngambang, enteng. Maklum masih daging. Ingat Bapak Ibu, tujuan kita bukan dunia. Dunia hanya tempat transit. Tujuan kita adalah kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kesenangan dunia menarik hidup kita sehingga kita tidak punya waktu untuk cari Tuhan. Yang keempat, kegagalan. Bapak Ibu, kegagalan. Kadang-kadang kegagalan membuat kita tuh tidak mau cari Tuhan. Kenapa? Kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan aku gagal? Kenapa aku harus gagal? Gagal terus Tuhan. Kecewa. Bapak Ibu Tuhan, saya ingat ada satu hamba Tuhan menulis sebuah buku berkata, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gagal. Gagal bukan membuat kita jadi marah, kecewa sama Tuhan. Banyak orang di luar Tuhan yang mengalami kegagalan akhirnya mereka sukses Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Jack Ma? Ya. Jack Ma itu banyak mengalami kegagalan semasa hidupnya. Yang kita suka makan ayam apa Bapak Ibu? Kentucky Fried Chicken. Saya nggak promosi nih Bapak Ibu. Kalau kita autobiografi hidupnya itu banyak mengalami kegagalan. Atau sebaliknya, karena berhasil. Kita nonton film video sedikit Bapak Ibu ya. Kita nonton sedikit ya. Silakan multimedia. Kisah nyata, Dr. Richard. Dr. Richard Teo Kang Sian adalah seorang biasa yang berjuang, bekerja keras, dan sukses luar biasa sebagai dokter kecantikan. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Di usia 40 tahun, single, tenar, ganteng, dan rajin fitness 6 kali seminggu tiap hari. Saat diajak beribadah, begini jawabnya, saya sangat sibuk di pagi hari. Suruh gereja itu undurkan kebaktiannya, jadi jam 2, baru saya datang. Dia sangat arogan, karena dia merasa memiliki segalanya. Coba saja, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk membuat aku pergi ke gereja, katanya. Maret tahun 2012, saat fitness dia merasa punggungnya tidak nyaman. Setelah diperiksa ternyata dia terkena kanker stadium 4. Dia kaget dan tidak percaya. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa di saat dia sedang di atas, Tuhan memberinya cobaan yang berat. Akhirnya dia sadar, hanya itulah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat dia sadar. Tanggal 16 Oktober tahun 2012, Dr. Richard Teo Kang Sian meninggal dunia di usia 40 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat merekam kesaksiannya bahwa hidup tanpa Tuhan itu kosong. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Andai saya diberi kesempatan hidup sekali lagi, saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Sahabatku, di sisa perjalanan ini, belajarlah untuk mendekat lagi pada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita. Di sisi lain, juga akan menelanjangi dan menunjukkan keberadaan diri kita yang sebenarnya. Mendekat pada Tuhan berarti memberikan diri untuk diperiksa dan dinilai Tuhan. Membiarkan Tuhan menyatakan bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak diperkenankan Dia. Menyingkapkan motivasi-motivasi yang tidak murni yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Dan menelanjangi keberdosaan dan kekotoran kita di hadapannya.
Matius 6 ayat 33 berbunyi, "Jadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Setelah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu." Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Rehatku, renungan harian sahabatku. Dari Love Ministry. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini kisah nyata mengingatkan kepada kita, kalau Bapak Ibu berhasil, jangan lupa sama Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Karena kita tetap selagi hidup di dunia sangat membutuhkan Tuhan. Yang kelima, apa hambatan mencari Tuhan? Kesombongan. Sombong, merasa gak butuh Tuhan. Gak butuh Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang artis terkenal. Bapak Ibu pasti tahu, namanya Marilyn Monroe. Bintang film zaman dulu jadul. Dia begitu terkenal. Satu kali Dr. Billy Graham ketika sedang pelayanan di satu tempat, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan untuk menjumpai Marilyn Monroe. Maka dia kunjungi Marilyn Monroe setelah pelayanan. Lalu dia berkata, "Marilyn Monroe, apakah kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kamu sudah memiliki semuanya, tapi kamu belum memiliki Yesus dalam hidupmu. Kamu harus punya Yesus." Marilyn Monroe bilang, "Saya gak butuh Yesus kamu. Udah sukses, udah berhasil." Dia sombong. Seminggu kemudian dicatat, dia meninggal dunia dengan cara yang tragis. Bapak Ibu ingat, kita jangan sombong. Tapi kita suka lupa Bapak Ibu. Kita suka sombong di hadapan Tuhan. Satu kali ada 3 orang ibu ngobrol, ingin menyombongkan anjing yang dia punya Bapak Ibu. Dia ngobrol, dia bilang, "Kamu tahu gak, anjing saya hebat. Kalau ada telepon bunyi, dia bisa datang ke telepon, diambil tuh gagang telepon. Bayangin Bu, Bapak Ibu, anjing bisa ngangkat telepon. Kemudian kalau saya mau minum, dia bisa buka kulkas, diambil saya minum. Anjing saya hebat." Teman yang satu diam. Teman yang satu bilang, "Iya, anjing kamu hebat. Hebat ya anjing kamu." Lalu yang satu diam aja. "Kenapa kamu gak kasih komentar?" Akhirnya dia ngomong begini, "Iya, saya tahu anjing kamu hebat karena anjing saya kasih tahu anjing kamu hebat." Ternyata anjingnya dia lebih hebat, bisa ngomong, kasih tahu Bapak. Makanya kita jangan sombong Bapak Ibu. Siapa di sini penonton film Titanic? Bapak Ibu tahu gak yang dirikin? Kan kayak saya kan? GR. Pembuat kapal Titanic diwawancarai Bapak Ibu. "Seberapa hebat kapalmu?" "Kapal saya hebat." Dia sombong. "Bahkan Tuhan pun gak bisa menenggelamkan kapal saya." Sejarah mencatat Titanic nabrak gunung es. Kandas, hancur, berantakan. Bapak Ibu, kita jangan sombong. Kita selalu membutuhkan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, biar kita mau selalu rindu mencari Tuhan. Setiap ada kesempatan, ada waktu, cari Tuhan Bapak Ibu. Karena kadangkala kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita nggak pernah tahu terjadi hidup kita. Semalam saya mau tidur, dari gereja telepon, "Pak Kiki
Bapak A dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Ternyata kisahnya Bapak Ibu, dia lagi kerja. Dia duduk, katanya mau ngisi e-tol pakai m-banking. Tiba-tiba jatuh. Pendarahan, koma. Kemarin meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita Bapak Ibu. Di depan. Makanya selagi Bapak Ibu punya kesempatan. Cari Tuhan. Gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Untuk kita hidup lebih mendekat kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi satu lagu. Kita nyanyi lagu Haleluya 12 kali. Kita menyembah Tuhan dengan lagu ini Bapak Ibu. Di G. Di G. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara Bapak Ibu ini doakan siang ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pada siang ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau meteraikan setiap benih firman-Mu. Engkau meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Sekarang mau berdoa setiap tangan-tangan diangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Engkau tahu kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan biar Engkau yang menjadi penolong hidup kami. Engkaulah sumber hidup kami. Sumber berkat kami. Sumber pengharapan kami. Sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami berdoa menyerahkan setiap tangan diangkat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami. Ketika kami pulang dari tempat ini. Kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Roh Kudus berikan kami gairah untuk selalu mencari Tuhan.
Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Kau berkati hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami. Engkau yang memberkati. Bahkan Kau memberkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Kau berkhusus untuk Pak Edi sekeluarga. Bersama seluruh tim pelayanan di tempat ini. Tuhan pakai terus, Tuhan urapi. Kami rindu di tempat ini. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih buat siang ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Sekarang kita menerima berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu penutup kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Singers mari naik. Singers temenin saya. Ya. Setia berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah sadar mata Tuhan di segala tempat menyertai. Ya, mau lewat lembah yang berbunga, ya, ataupun jalan berliku-liku, berbatu-batu, di situ ada Tuhan hadir. Amin. Bertekad Tuhan, ku mau berjalan bersama dengan Engkau. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Amin. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Yes, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I would follow on. Walking in His footsteps till the crown be won. Yes. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere He leads me, I would follow on. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita sorga, kekuatan dan berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.